Sugeng siang, Rahayu dari Timur Pengawan bersama Eyang Mbah Joyo. Siang hari ini Mbah Joyo kembali lagi bertemu dengan Eyang Begawan Agastya, membahas tentang cucunya Eyang Til Gumandil Gendewowanti dan Silpringsil. Ini adiknya Eyang. Biar bertanya kepada adiknya Eyang, enggak sama Eyang melulu. Mbah Joyo, penciptaan itu sebenarnya apakah kreasi dari Dewa Dewi, apakah kreasi manusia, atau apakah kreasi apa, Mbak? Penciptaan ini loh, rumahnya dicipta nih sama penciptanya. Nah itu penciptaan itu dari mana, Mbak? Menurut Mbah Joyo? Iki sing digawe apa sih iki? Manusia, hewan apa tumbuhan? Penciptaan kan. Penciptaan apa sih? Ya aku tak ngombe kopi saya. Panas ya ngombe kopi. Penciptaannya angel soalnya. Manusia itu juga bisa menjadi maha pencipta. Apa ya? Iya nyiptake omah, nyiptake apa. Gini Mas Tinus, Mbah Joyo. Penciptaan itu kan berasal dari imajinasi. Ketika manusia apapun itu, entah sang maha, ketika tidak punya imajinasi, maka tidak akan ada yang namanya penciptaan atau karya. Nah, ketika kita hidup di dalam bumi yang bulat, ngerti nih mau bumi dah. Aku nang bumi ngerti nih. Maka penciptaan yang kita tahu adalah penciptaan bumi itu sendiri. Tapi kita tidak tahu penciptaan Pluto, Mars, ya, Merkurius, Venus, Mars, ya, bumi, Uranus, Neptunus, Pluto dan sebagainya. Ya enggak begitu hafal. Ada berapa? Merkurius, Venus, Mars, bumi, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto. 7. Nah, Sama toh? langsung apa wae? Merkurius, Mars, Merkurius, Venus, Mars, bumi. ini Jupiter. Oh, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto. Oh, 8. Tapi Pluto kan belum ini. 8. Nah, penciptaan itu berdasarkan imajinasi. Nek orang duwe imajinasi ora iso nyipta, mosok iso nyipta? Bisa lah. Tergantung. Dengan cara apa? Coba aja jelaskan. Nek kan duwe imajinasi iso nyipta lho. Gimana, Mbah? Nah, semua yang terjadi di alam ini kan berdasarkan proses alam juga. Oh, proses alam berarti. Iya. Tapi alam punya imajinasi nggak? Nah, Alam punya imajinasi nggak? dia semacam melakukan reflektivitas. Jadi memang itu sudah kinerja alam itu bekerja secara Otomatik ya berarti ya. Jadi umpama menungso ki naluri lah. Naluri dia misalkan ini ya, kita lapar, naluri kita makan. Kita haus, naluri kita minum. Nah itu semesta juga gitu. Semesta ya itu tumbuhan. Tapi tumbuhan kan tidak punya yang namanya itu tadi. Tumbuhan tidak punya yang namanya amarah. Hewan tidak punya yang namanya keserakahan. Ya karena mereka nggak diberikan akal. Mereka hanya berpegang pada naluri. Nah, terus imajinasinya sih kok ngendi? Hanya manusia yang Otomatis tadi loh. Automatic they move. Mereka Sebenarnya bergerak gini itu. loh, adanya imajinasi itu kan karena manusia itu diberikan akal, akhirnya banyak menciptakan rekayasa. Nah, Artificial intelligence. Ngeri loh. Nah, akhirnya menjadikan sesuatu yang alami menjadi tidak alami kan. Nah, makanya penyebab kerusakan dunia ini kan karena ulah manusia itu sendiri. Karena manusia sudah tidak natural lagi, betul. Nah, karena apa? Dipengaruhi oleh sifat yang namanya itu tadi. Sekarang begini, kita kan tahunya di bumi, ngerti-ngerti semak celorot begini, gitu. Penciptaan ya ngerti nak bumi doang. Tapi penciptaan di alam semesta di sana di luar itu kan Gini loh. banyak banget, Mbak. Kalau dari Ayo. postur tubuh manusia itu paling mirip dengan manusia apa? Postur. Postur, ketek. Enggak, selain ketek, Selain ketek apa ya? cicak. Oh, tangannya gue ya. Oh iya, tulang belakangnya. Nah, Reptil, bahwa manusia reptil. itu asal usulnya dari reptil. Reptil, ya betul reptil.
Jadi bersisik dari- juga ya. Mm-mm. Kita bersisik juga, bener. Memang kalau kita melihat cicak itu kan kayak manusia sebenarnya. Gecko, Karena- gecko sing joget-joget itu. Nah, reptilia itu dulu tuh dari hewan-hewan laut kan gitu. Reptilia Kemudian, hewan laut. ada perubahan revolusi, bisa hidup di laut, bisa hidup di air, bisa hidup di bumi. Bersisik kayak gitu, nogo bersisik. Lama Oh, lama kelamaan ada kehidupan di darat. Makanya kan dulu zaman hewan purba itu kebanyakan berbentuknya reptilia. Ya, kayak ini kayak apa kan jenenge? ngene sing ndi? Dinosaurus ya. Ngene yang tengah atau ngene yang mana? Kamu tuh ngene itu bahaya loh. Makanya Ini. kan model-modelnya kan kayak krokodil. Iya. Tempe nek dileboki ngon sego dadine arem-arem. Nek tempe tambahi kawah. Arem-arem itu kan tempe yang dimasukkan dalam nasi gitu. Arem-arem bentuknya kok lontong gitu. Lontong Pak, anu talong. Gitu. Ngeres tuh. Nah, ini kan gini yang aku pertanyakan kepadamu buat cucunya yang Del Kumandel Gendewawati sama Sil Pringsil yang selalu bertanya tentang penciptaan rumah, penciptaan jam tangan, penciptaan cincin dan sebagainya. Itu membutuhkan imajinasi. Makanya nek apa sing penjogo batu apa jenenge? Kupolo. Nah, jenenge apa? Kupolo apa kowe? Loro sing godo. Apa to? Singkara bolo foto. Singkara bolo upoto. Nah, ini kan itu kan nggak mungkin kalau nggak ada imajinasi menciptakan itu. Kayak Borobudur juga imajinasi. Ya, manusia kan dulu gini. Dari kita kan generasi reptilian. Terus Nah, pada suatu masa di zaman dulu itu kan manusia belum dibekali dengan akal. Jadi belum memiliki adat gitu. ada apa akal? Adat. Ada ya. Akhirnya kan dengan keadapan itu kan orang punya akal. Dasarnya kan yang akal dulu. Adap sik lagi akal. Akal sih baru ada. Oh, akal sik lagi ada. Iya. Iya no. Nek adap sik lagi akal. Ya ora iso. Suwak. Makanya orang yang tidak beradab itu nggak punya akal. Iya, benar. Ya. Akalnya Tidak cuma punya dua beradab gitu. kaya sapa. Loh, iya loh. Orang yang tidak beradab Iya, itu benar. tandanya orang itu tidak punya akal. Benar, orang duwe Makanya pikiran. dibilangnya akalnya sudah tidak normal. Ya. Gitu. Makanya zaman sekarang banyak terjadi orang yang akalnya berarti Akalnya kena penyakit kurap. Penyakit kurap ya. Kutu kadas kurap. pada keseleo kan. Akhirnya bosok. Makanya kan zaman sekarang banyak orang berakal, istilahnya akalnya sudah pada itu tapi merasa waras. Itu kenyataan, bukan saya menghina. Nah, nek aku ki nek yang ini itu Nah, waras. Sebenarnya dulu- nggak waras. Dulu kan penciptaan itu kan dari revolusi dari hewan reptilia, ada perubahan sampai. Tapi kan ya butuh imajinasi toh, Mbak. Hah? Imajinasi tetap nek penciptaan itu. Kayak kowe gawe meja sing penciptaan yang itu Enggak, dulu bukan batu itu dulu, batu. Iya. Ya tuh. imajinasi kan kehidupan itu kan ada apa namanya, ada kelengkapannya, ada rasa, ada akal, ada naluri. Tapi dulu itu lebih cenderung ke naluri. Rasa. Naluri itu radar. Jadi misalkan tumbuhan ini, tumbuhan itu kan nggak diberikan akal, tapi dia naluri. Misalkan ini akarnya itu tumbuh ke bawah. Ini kebetulan ada Rambut ya. ada pembatas, Radare. ada pembatas tembok ini, otomatis dia mencari celah gitu ya. Misalkan tumbuhan ini kalau misalkan di tempat tertutup ya, di sini ya ada cahaya, dia akan Mengikuti cahaya. itu naluri. Naluri. Jadi kayak dia mempunyai alat radar gitu loh. Kayak hewan pun juga kayak gitu kan. Misalkan hewan itu kan makanya kan dia lebih menggunakan naluri, misalkan ada bahaya atau di gunung misalkan, contoh ini gunung ini akan meletus kera pada turun. Nah itu nalurinya seperti itu. Nah, itu tuh, Mbak. Bumi. Kita kan tahunya bumi. Di bumi ini tahunya bahwa penciptaan bumi adalah seperti ini, seperti itu menurut teori evolusi dan sebagainya dan sebagainya. Bumi. Tetapi pada dasarnya penciptaan itu tetap namanya cipto. Ya, imajinasi itu tetap Sang Maha. Apakah punya imajinasi, Mbak? Sang Maha
Yang aku tanyakan Sang Maha kepadamu, apakah beliau juga punya imajinasi? Ada. Dia punya imajinasi. Ada. Penciptaan. Tapi Pantesan memang kok gini, aku digawe kok kurang bagus. Dibagi digawe Di antara kurang ganteng di- ngono mah imajinasine. di dalam alam ini itu ada unsur penciptaan ya. Nah penciptaan ini sebenarnya itu malah dia tidak memakai akal, tapi itu memang pergerakan secara reflektivitas alam. Nah misalkan dari ledakan apa namanya Big Bang. Nah, itu jadi kayak unsur sebab akibat. Nah karena ada benturan ini akhirnya tercipta internet. Terus jadi misalkan terjadi penciptaan makhluk hidup kan. Itu kan pertama kan karena bumi ini kan dilengkapi dengan 8 unsur 8 elemen ya, matahari, udara, matahari, bulan, angkasa, terus Gravitasi itu ya. bintang, tanah, air. Nah, dengan kelengkapan itu akhirnya kan misalkan ini ada air. Kondisi matahari dengan jarak bumi itu kan juga mendukung suhunya. Ya, temperatur. Temperatur suhunya itu mendukung dari jaraknya matahari. Di situ ada keseimbangan yang namanya gravitasi. Berarti ada temperatur, ada action nanti. Karena ini suhu, temperatur, ada action ya. Kan nanti. karena itu dipengaruhi daya. Jadi dari beberapa planet ini ada salah satu planet yang letaknya itu mendukung kehidupan. Gitu. Yang Jadi bisa planet action. yang nggak terdukung oleh letak dari tata surya ini ya nggak akan tercipta Kehidupan ya. karena terdukung oleh jarak itu tadi, temperatur yang sesuai. Terus di situ bumi juga dikelilingi oleh bulan, itu mempengaruhi gaya gravitasi. Ya. Keseimbangan Benar. keseimbangannya juga terjaga. Nah, Saya baleni tadi apa? Keseimbangannya juga. terjaga. Iya kan. Nah, nek bulan oleh lho, Bu. Nah, iya makanya. Enek wong apik, enek wong elek, enek wong elek, enek wong apik. Jenjang kan itu. Kan. Jenjang. Nah, terus kondisi dulu itu bumi itu kan penuh dengan lautan api ya. Nah, karena pengaruh gravitasi bulan, terus terpengaruh matahari, akhirnya lama-kelamaan itu ada pendinginan. Nah, pendinginan terjadi pembekuan zaman es dulu, seadanya pencairan. Lah, dengan adanya pencairan itu tumbuh bakteri mikroba. Nah, mikroba itu mati membusuk, hidup lagi, mati membusuk, tercipta lagi, akhirnya terjadi revolusi kehidupan. Berarti itu belum ada imajinasi yang aku bilang tadi. Ya itu, Belum ada. berjalan, Ya. terus akhirnya tumbuh revolusi berjuta-juta tahun sampai terciptanya hewan air yang namanya ikan, terus terciptanya hewan reptilia. Terus lanjut, Pak. Yang hidup di dua alam. Akhirnya tercipta hewan darat sampai revolusi kan. Setiap penciptaan itu kan setiap kelahiran hewan, misalkan ya hewan itu mati nih, kita timbun tangan, terproses lagi oleh alam, akhirnya tumbuh kehidupan baru lagi ya, berjenis lain. Itu kan prosesnya berjuta tahun, miliaran tahun, guys. Iki aku bawa kertas ini. Kertas ini nggak punya pikiran, ya kan? Tapi ada tulisan. Ketika ada tulisan di sini, itu imajinasiku, ciptaku, ya cipta rasa karyoku tak lebokke nang ini tulisan. Tulisan yang jelas sekali. Dilarang berak sembarangan. dilarang terus pokoknya di sini. Dilarang. Nah, ada tulisannya yang benar yang apa? Yang benar ini itu. Itu apakah sebuah karya penciptaan juga? Itu kan hasil yang dibuat siapa? Lah kan Sang Maha kan menyuruh, berarti beliau punya imajinasi. Kan gini loh. Betul apa? Di dalam kehidupan ini kan terdapat beberapa dimensi. Nah. Dimensi satu itu hanya satu dimensi, hanya sebuah titik. Oke lah, tapi kertas ini dari siapa, Mbak? Ya kan yang bikin manusia. Oh, manusia. Ya, tanpa manusia apa emang bisa hewan bikin kayak gitu? Dewa pun nggak bakal bisa loh. Manusia. Penciptaan manusia. Lah kan gini loh. Kehidupan kan ada beberapa dimensi ya, tapi Ya, dimensi ya, satu ini hanya sebuah titik. Ya. Itu pun juga nggak ada akal. Nah,
Terus dimensi 2 itu hanya selembar data kayak kertas tulisan itu kan, itu juga belum diberikan akal. Terus dimensi ketiga ini baru mulai ada naluri dan akal. Naluri, rasa. Ada 3 unsur cipta rasa karsa. Ya. Nah, ketika masuk ke dimensi 4 itu kan dimensi alam gaib. Ya. Dia hanya terdapat 4 unsur. Tanah, udara, air, api, sama ruang. Lah, dimensi ke atasnya lagi itu dimensi 5. Dimensinya ya kalau level para dewa gitu. Ya, betul. Nah, itu dimensi cahaya. Cahaya. Kita ini cahaya. Jadi antara cipta rasa dan karsa itu sudah mana? Mbah, ini udah lama banget ya. 1553. Nanti ndak kesuwen. Sing ngrungokne mumet malah. Yang mendengarkan sama Ya, kita gini. berdua ini memang mendengarkan mumet karena Pola kehidupan ini ya, pola kehidupan 3 dimensi dengan pola kehidupan 5 dimensi itu beda. Gitu. Orang berpikiran untuk menuju level 5 dimensi akan kesulitan. Contohnya kalau 2 dimensi untuk menjadi 3 dimensi kan impossible. Iya, betul. Tetapi orang 5 dimensi mengetahui bagaimana kinerja 3 dimensi itu lebih mudah dan sangat mudah, bahkan bisa menciptakan. Betul. Kita bisa dibuat oleh makanya kan 5 dimensi itu bisa mengatur kehidupan 3 dimensi. Lah, di zaman dahulu ketika manusia itu masih belum diberikan, hanya memiliki naluri, kan berarti kan hanya mereka belum punya keadapan. Betul. Dengan diberikan akal itu para dibilang Pleiadian itu namanya starseed ya, kayak butiran cahaya atau Starseed. Starseed. biji cahaya itu bagian dari biji dari semesta loh. Iya, biji semesta. Intinya atom. Memberikan cahaya-cahaya untuk makhluk yang ada, dan generasi reptilian ini akhirnya diberikan akal, ya kan? Diberikan Untuk akal. berimajinasi ya, wedok anayu. Pertama, dulu belum ada imajinasi. Belum ada imajinasi. Dulu baru berikan akal, dulu dia bisa memperbaiki keadapan. Yang ngasih imajinasi ini siapa ini? Proses perkembangan. Oh, perkembangan. Enggak langsung. Enggak langsung. Berarti tergantung sosialnya. Ketika aku menulis di kertas, ya loh, tak tulis di sini. Dilarang ini, dilarang itu, berarti tergantung sosialnya loh, Mbak. Anak sosialnya nggak ada masalah kan, aku nggak perlu nulis dilarang. Betul apa salah? Iya. Nah, iya. Betul apa salah itu? Iya sih, benar. Orang buang sampah sembarangan, terus ditulis sih dilarang buang sampah selain Nah, itu kan sudah apa itu? lah gini, Selain ada tuh tulisan kan gini. tak dilarang ceritain buang saya. sampah selain kucing. Nah, dengan keadapan itu jadi kayak ibaratnya ya itu berinkarnasi para Pleiadian itu ke generasi reptilian ini biar mempunyai keadapan. Ketika sudah berkembang hingga mencapai puncak keadapan dan akhirnya orang diberikan ke daya teknologi, penciptaan teknologi. Dulu kan zaman Lemuria. Oh, iya, itu kan pada Lemuria. puncak-puncaknya teknologi dan zaman Atlantis. Ya. Nah, ketika mencapai puncak-puncaknya teknologi ini akhirnya berdampak pada keburukan alam. Ya betul. Tetap Jadi impact. gini, para Pleiadian ini membantu perkembangan generasi reptilian. Ketika sudah berkembang maju, mereka ditinggalkan dan mereka akan berkembang dengan sendiri karena sudah bisa mandiri lah istilahnya. Nah, ketika kemandirian itu melebihi batas, kerugian untuk alam itu sendiri, ya akhirnya ini akan mengalami kerusakan. Dan ini sama seperti yang terjadi sekarang ini. Sudah. Terjadi kebangkitan spiritual itu karena para Pleiadian turun kembali Ya. untuk membantu keseimbangan alam itu sendiri, mengembalikan keadapan-keadapan yang sudah terpunahkan oleh berbagai rekayasa kehidupan. Adab Karena dibalik. saking banyaknya imajinasi itu tadi. Adab, benar. Nah, Banyaknya imajinasi, dikembalikan- adab hilang. Nah, Adabnya dikembalikan hilang. keadapan lagi. Gitu. Ya. Makanya kan kembali ini agama Budi, Ya. kembalinya mengembalikan ajaran-ajaran Jawa itu termasuk gitu kan. Ya. Nah, akhirnya Mbah, jenengan sama saya sudah gini lama banget ini. kurang menit lagi. Jadi kayaknya kita udahin saja buat Til Kumandil Gendewawati dan Sil Pringsil. Mbak Joyo sudah menjawab
Eyang Begawan juga sudah ikut berpikir bahwa penciptaan adalah imajinasi dan jangan cuman tahu hanya di bumi, karena penciptaan itu kan enggak hanya di Hidup bumi. itu tidak hanya 3 dimensi, ada 5 dimensi, Ya. 4 dimensi, 6 dimensi, 7 Ya. dimensi. Enggak hanya di bumi loh, Mbah. Luar banget. Iya. Makanya jangan disekat-sekat gara-gara ajaran. Nanti bikin bodoh, terjerat pada ajaran. Ya. Ya kan hidup ini kan luas. Aku nggak mau juga belajar dari Mbah. Nggak mau aku. Mbah juga jangan belajar dari aku. Kita sama-sama belajar mencari dan berpikir. Jangan terpenjara oleh dogma. Ya. Bikin bodoh. Oke. Bikin otak gak bisa berkembang. Thank you Bikin so much. keadaban hilang. Rahayu, Rayu-rayu. matur suwun. Thank you so Matur, much. thank you. Ya, matur thank you. See you next time. Kita akan membahas lagi yang lainnya. Buat cucunya Eyang, hanya untuk cucunya Eyang Til Kumantil Kentilowati dan Sil Bringsing, Eyang langsung sowan ke Mbah Joyo untuk menanyakan imajinasi dan penciptaan. Ya. Imajinasi Imajinasi terlebihan juga nggak bagus. dan penciptaan. Imajinasi kelebihan nanti jadinya Halusinasi. depannya jadinya halusinasi. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu-rayu.